Saat kita menyaksikan pertandingan Liga Indonesia, ada sebuah anekdot muncul. Emang masih ada ya yang mau menonton pertandingan Liga Indonesia? Di sisi lain, Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong yang menampilkan permainan yang impresif dari tahun ke tahun membuat pecinta sepak bola Indonesia pun tak sabar menanti kapan ya Timnas di bawah asuhan Coach Sintayong tampil. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, video ini aku buat ketika aku menonton pertandingan Liga Indonesia. Banyak bermunculan sebuah kalimat, kok masih ada ya orang yang mau menonton pertandingan Liga Indonesia? Kenapa pihak-pihak ataupun oknum-oknum tertentu mengeluarkan statement tersebut? Karena pihak tersebut menganggap Liga Indonesia dari sisi permainan tidak oke. Taktikalnya pun nggak jelas. Suka long ball, suka guling-guling, sedikit-sedikit tiup peluit, dan pertandingan pun berhenti. Nah, aku sempat membuat survei kecil-kecilan lewat akun X aku ataupun Twitter aku beberapa Twitter teman-teman yang lalu. Di sisi lain, ini situasi sepak bola Indonesia sekarang pun tak sedikit membuat berdasarkan AC Nielsen yang digunakan oleh sehingga memilih Rehat untuk mendapatkan informasi berapa sederhana rating membuat Twitter Liga Indonesia yang muncul sebuah komen. Nah, masih Liga Liga Indonesia sudah memasuki babak champion, sedikit tidaknya ini akan berpengaruh. Dan untuk pertandingan leg kedua, kita bicara leg kedua teman-teman, buat Persib Bandung melawan Bali United 39, di mana di pertandingan tersebut Persib berhasil mengalahkan Bali dengan skor 3-0 Liga 1 Liga 2 60. Pertandingan tersebut berada di urutan pertama itu di tataran sosial televisi. Di peringkat kedua ada Soleha, acara dari SCTV, kemudian ketiga Tertawan Hati SCTV, keempat Aku Mencintaimu Karena Allah RCTI, kelima ada Heroes Indosiar, dan 678 berbagai program lainnya. Nah, kalau kita bicara dari data rating teman-teman, sepak bola Indonesia masih mempunyai nilai, masih mempunyai value, sehingga bisa berada di urutan pertama. Mungkin ada orang yang beranggapan, itukah pertandingan Persib Bandung, Bang? Persib Bandung kan dari sisi rating televisi kan sangat sensasional, istimewa, Bang. Apalagi Bali United juga, dari ratingnya pun dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya memang oke. Nah, untuk pertandingan leg kedua, Borneo FC melawan Madura United. Di situ Madura berhasil menjungkalkan Borneo dengan skor akhir 2-3. Faktanya berada di urutan pertama. Peringkat kedua ada Soleha, peringkat ketiga ada Tertawan Hati, 4 Aku Mencintaimu Karena Allah, 5 Cinta Berakhir Bahagia. Oke. Dari situ juga bisa menggambarkan bagaimana animo pecinta sepak bola Indonesia kita. Nah, kebanyakan yang aku lihat teman-teman, ya orang-orang ataupun yang sangat ngefans terhadap Liga Indonesia, biasanya jarang mereka memberikan sebuah komentar. Itu berdasarkan pengalaman aku. Kalau misalnya banyak orang yang sudah tidak menonton pertandingan Liga Indonesia, secara sederhana, secara logikanya tidak akan pertandingan-pertandingan Liga Indonesia berada di puncak klasemen rating televisi. Dan sudah dibuktikan teman-teman, pertandingan Borneo, Madura berada di peringkat 1, dan banyak pertandingan-pertandingan Liga 1 Indonesia berhasil menggoyangkan 5 besar, 3 besar ketika pertandingan Liga Indonesia bergulir. Beberapa bulan yang lalu juga aku sempat diwawancara oleh salah satu majalah berbayar dari Asia teman-teman. Kalau nggak salah lokasinya itu di India. Mereka tertarik melihat bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya dari sisi salah satunya share rating televisi. Mereka melihat ya, sempat beberapa koresponden mereka yang ada di Indonesia melihat tweetan aku ataupun konten-konten yang kita bahas soal bisnis televisi, rating televisi Timnas Indonesia, Liga Indonesia. Secara positioningnya mereka ingin mengetahui bagaimana rating televisi yang dimiliki oleh Indonesia. Dan ya, aku berpikir kenapa mereka ataupun salah satu majalah berbayar di Asia tersebut ingin mengetahui lebih dalam. Artinya ada sisi value yang menarik dari sepak bola Indonesia. Di sisi itu kita juga perlu memahami, perlu memperhatikan teman-teman, ada beberapa hal-hal yang harus diperbaiki. Selain tentu,
selain yang sudah aku sebutkan 5 hal tadi. Nah, banyak tentu aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satunya kepastian jadwal kompetisi. Kalau kita bandingkan Liga Indonesia dengan Timnas Indonesia, fair-fairan aja Timnas Indonesia karena bisa mengikat semua penduduk pecinta sepak bola Indonesia. Ratingnya gila-gilaan teman-teman. Ada yang share-nya dapat 50%, 53%. Akumulasi ada 60%, bahkan 70% teman-teman. Dengan TV R ada 14, 15%, 16% teman-teman, dan akhirnya berada di peringkat ke-1. Namun secara entitas, baik itu Liga Indonesia, baik itu Timnas Indonesia, menjadi salah satu penyumbang bagi televisi yang menyiarkan pertandingan tersebut. Liga Indonesia sudah kita lihat tadi, Indosiar akhirnya di hari Sabtu dan Minggu berada di peringkat pertama, tentu didukung oleh program-program lainnya. Salah satu program yang mendongkrak tersebut yaitu Liga 1 Indonesia. Di sisi lain, misalnya kita bicara RCTI, Indosiar yang menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia di level senior teman-teman, itu akan sangat-sangat membantu berada di puncak klasemen televisi peringkat ke-1. Baik itu kelompok usia pun U23, U20, U17, pertandingan-pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia sangat menggila. Nah, ada satu poin yang ingin aku tanyakan. Teman-teman secara fair, secara jujur, coba tulis di kolom komentar. Teman-teman masih atau tidak menonton pertandingan Liga Indonesia? Nah, koresponden yang aku dapat di Twitter itu 1653, mayoritas tidak lagi menonton Liga Indonesia. Itu berdasarkan pengikut aku teman-teman. Coba dari YouTube ini bagaimana? Apakah masih menonton pertandingan Liga Indonesia dengan segala kualitas yang perlu ditingkatkan? Beda cerita kalau kita bicara level Timnas Indonesia. Timnas di bawah asuhan Coach Sintayong mengalami perubahan yang sangat luar biasa, khususnya dari sisi permainan, lalu pemain-pemain yang ada di atas lapangan, kemudian orang pun penasaran bagaimana taktikal yang akan ditumpahkan oleh Coach Sintayong di atas lapangan, kemudian ada tidak kejutan yang akan diberikan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia di atas lapangan, serta pemain-pemain keturunan yang dimiliki oleh pemain Timnas Indonesia sekarang teman-teman berhasil meningkatkan animo. Karena ya tentu pemain keturunan tersebut pun harus menampilkan permainan yang impresif. Ketika impresif permainan tersebut, animo pun semakin meningkat. Ketika animo semakin meningkat, bisa kita lihat bagaimana harga tiket Timnas pun mahal tapi cepat sold out ya, karena animo yang sangat luar biasa. Berapapun orang, ini fakta yang menarik teman-teman, ada orang yang nggak pernah sekalipun nonton pertandingan Timnas Indonesia, kemudian melihat pertandingan Timnas Indonesia akhir-akhir ini bersama Coach Sintayong, rela mencari tiket untuk bisa terbang. Bukan rela sih, ya berjuang lah ya, lebih bagus aku menggunakan narasi ya teman-teman, berjuang untuk mendapatkan tiket untuk menonton pertandingan Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak, menghadapi Filipina nantinya. Ini kan salah satu hal yang tentunya harus dikelola, nggak sampai di sini, tapi bagaimana sustainable, berkelanjutan, seterusnya. Nah, di sisi itu semua ya, siapa yang nggak heran dan nggak bisa kita pungkiri kalau misalnya orang-orang Indonesia itu suka banget akan sepak bola. Nah, itu terbukti teman-teman. Bukan hanya kita bicara bola lokal, bola internasional pun ditonton. Ada pasarnya, ada segmentednya orang-orang Indonesia itu udah pasti akan menonton pertandingan bola. Nah, tapi dari hal itu banyak juga akhirnya orang memberikan sebuah narasi. Indonesia ini bukan negara bola, tapi negara penonton bola. Itu pun kan debatable. Ada yang mengatakan benar juga, ada yang mengatakan tidak. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah Indonesia ini negara bola atau negara penonton sepak bola? Tapi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, memperbaiki liga, segala atribut-atributnya, Timnas Indonesia pun diperbaiki. Tentu ini menjadi modal penting secara holistik. Pelan-pelan sepak bola Indonesia kita pun bisa mengarah ke sisi yang baik. Dan yang terpenting, komentar-komentar, emang lo masih nonton Liga Indonesia bang? Semoga kedepannya ketika Liga Indonesia terperbaiki, wasit-wasitnya terperbaiki, apalagi ini sudah menggunakan video assistant referee, bisa semakin hilang
Ya, walaupun aku berpikir akan sangat sulit teman-teman, itu pandangan pribadi masing-masing orang bagaimana menilai Liga Indonesia, tapi menurut aku Liga Indonesia bisa menuju ke arah yang bagus dari sisi industri. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Kenapa aku bisa katakan demikian? Karena aku sudah nyampaikan beberapa argumentasi tadi. Ya banyak loh teman-teman dari media-media luar, jurnalis luar teman-teman menanyakan kepada aku perkembangan Liga Indonesia, penggunaan video assistant referee, pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia, yang tentu hal-hal positif itu jarang terpublikasi. Banyakan hal-hal negatif. Tapi aku pun mengerti teman-teman, ya hal-hal negatif pasti lebih cenderung akan dilihat orang, diperhatikan orang, dimention orang. Sedangkan hal-hal positif jarang sekali. Misalnya sekarang ya, sudah digunakan video assistant referee, ada aja kan komentar ngapain pakai VAR, nggak jelas VAR-nya, kamera jelek, bla 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 bla. Ketika tidak digunakan video assistant referee, dituntut pakai VAR dan seterusnya. Itulah uniknya, menariknya sepak bola Indonesia. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang aku sampaikan kepada teman-teman lewat video ini, coba yang tadi tulis di kolom komentar gimana menurut teman-teman. Bye.